nama saya Niputu Sintayu Devi. Saya dari jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga, offering A. Di sini saya diberi tugas oleh Pak Fadli, mata kuliah metode latihan fisik. Oke, baik, saya akan menjelaskan dua tema. Yang pertama, latihan daya tahan kardiorespiratori. Yang kedua adalah latihan kekuatan. Yang pertama, hari-hari. Dan apa kardiorespiratori? Kardiorespiratori adalah gabungan dari kardiovaskular dan respirasi. Kardiovaskular adalah yang berhubungan dengan denyut nadi dan denyut nadi. Apa denyut jantung? Denyut jantung adalah jumlah denyutan jantung per satuan waktu. Biasanya per menit denyut jantung didasarkan pada jumlah kontraksi ventrikel. Ventrikel bilik bawah jantung. Dan sedangkan denyut nadi adalah denyutan arteri dari gelombang darah yang mengalir melalui pembuluh darah sebagai akibat dari denyutan jantung. Sedangkan respirasi adalah pertukaran oksigen dan karbon dioksida dari bahasa Latin re, yang berarti lagi, dan spirale adalah bernafas. Apa berarti respirasi? Respirasi adalah bernapas lagi. Dan saya simpulkan, kardiorespiratory endurance atau disebut daya tahan kardiorespiratory adalah kemampuan jantung dan kapasitas paru-paru dalam melakukan aktivitas kerja dalam waktu lama tanpa mengalami gangguan yang berarti. Kesimpulan yang saya dapatkan bahwa pengertian dari daya tahan kardiorespiratory adalah kemampuan sistem jantung, paru-paru, dan pembuluh darah dalam mengambil oksigen dan menyalurkan ke seluruh tubuh, terutama jaringan yang aktif, sehingga dapat digunakan dalam proses metabolisme tubuh. Setelah sudah mengerti apa pengertian dari daya tahan kardiorespiratori, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana metode latihan biar daya tahan kardiorespiratori itu berfungsi dengan baik. Dalam melatih daya tahan otot dapat juga dilatih melalui seperti fartlek dan interval training. Dua sistem latihan ini sangat bagus untuk melatih daya tahan otot yang dapat menjamin peningkatan daya tahan endurance. Dan tiga sistem latihan atau basic forms yang dapat menjamin peningkatan daya tahan kardiorespiratori. Yang pertama adalah latihan continue, kedua latihan fartlek, dan yang ketiga adalah latihan interval. Oleh karena batasan daya tahan adalah kemampuan untuk bekerja atau berlatih dalam waktu yang lama, maka latihan untuk mengembangkan komponen daya tahan haruslah sesuai dengan batasan tersebut, yaitu latihan-latihan yang kita pilih haruslah berlangsung untuk waktu yang lama. Misalnya, lari jarak jauh atau lari lintas alam, fartlek, interval training, atau bentuk latihan apapun yang memaksa tubuh kita untuk bekerja dalam waktu yang lama. Bisa dihitung dalam waktu yang lama sekitar lebih dari 6 menit. Jadi dihitung dari 6 menit itu udah termasuk waktu yang cukup lama untuk latihan kardiorespiratori ini. Yang saya bahas adalah fartlek dan interval training. Yang pertama, fartlek. Apa sih fartlek itu? Fartlek adalah bentuk latihan yang dilakukan dengan lari jarak jauh, seperti halnya cross country. Sebaiknya untuk latihan fartlek ini dipilihnya latihan di medan. Medan itu gimana? Medan itu maksudnya tempat, atau untuk latihan ini tempatnya itu untuk pemandangan yang lebih indah. Jadi kita selagi bisa latihan juga bisa melihat pemandangan indah. Tujuannya apa? Menyebabkan orang latihan fartlek
lupa akan kelelahan sehingga dengan bebas melakukan latihannya. Jadi, selain kita latihan ini, kita juga bisa melihat pemandangan yang ada di sekitar ini. Biar nanti kalau kita capek bisa melihat pemandangan nggak begitulah sekali gitu latihannya. Nah, ini tips atau bagaimana sih caranya biar kita bisa latihan fartlek ini. Biasanya sih latihan fartlek ini kita dilakukan di pebukitan kayak gitu. Kecepatan bentuk lari dapat diatur dengan berbagai variasi contoh. Jadi banyak banget variasi contoh dan saya hanya mengambil beberapa saja. Yang pertama, mulai dengan lari lambat 5-10 menit. Jadi kalian bisa lari lambat 5-10 menit, itu termasuk variasi latihan ini. Yang kedua adalah kecepatan yang konstan dan cukup tinggi. Kecepatan yang konstan dan cukup tinggi itu berstep, bertahap gitu. Yang ketiga, jalan cepat. Jalan cepat itu gunanya, saya ulangi, yang ketiga adalah jalan cepat. Yang keempat adalah lari lambat-lambat atau diselingi lari yang makin lama makin cepat. Jadi kegunaannya jalan cepat itu juga berfungsi di variasi yang nomor 4. Lari lambat, terus habis itu diselingi dengan lari lama makin cepat. Yang kelima adalah lari lambat-lambat diselingi 3-4 langkah mendadak cepat. Yang keenam adalah naik bukit dengan kecepatan yang tinggi. Yang ketujuh, lari dengan tempo yang cepat selama 1 menit. Nah, itu beberapa latihan atau variasi latihan dari fartlek yang bisa kalian tiru di rumah atau di tempat yang seharusnya dilakukan oleh fartlek ini. Yang kedua adalah interval training. Interval training itu apa sih? Interval training adalah penyempurnaan fartlek dengan memberikan koreksi secara teliti dalam menentukan jarak, istirahat, banyaknya ulangan atau repetition atau banyaknya ulangan dan waktu latihan. Contoh yang pertama adalah 1. Jarak lari ditentukan. Misalkan 1000 meter, itu bisa kalian lakukan 4 kali keliling lintasan lari. Yang kedua, ulangan. 4 kali berarti kalian ulangi lagi lari itu 4 kali, berarti 4 kali dikalikan berapa meter yang kalian laluin tadi. Yang ketiga, waktu untuk menempuh jarak. Misalkan 400 meter, itu kalian bisa tempuh sekitar 90 detik. Yang keempat adalah waktu istirahat atau recovery interval. Itu dilakukan 120 detik. Demikianlah untuk seterusnya latihan dilakukan akan tetapi waktu istirahat makin lama makin dikurangi dari 120 detik menjadi 90 sampai 60, mungkin 50 detik dan seterusnya sampai tujuan akhir tercapai yaitu lari 4 kali 400 meter tanpa istirahat. Itu dilakukan 1600 meter. Cara meningkatkan beban dapat pula dengan memperberat salah satu dari faktor-faktor. Dari contoh bisa dikombinasikan, misalkan jaraknya yang ditambah, ulangan yang diperbanyak, atau waktu yang dipercepat. Dari beberapa itu contoh atau metode latihan yang bisa saya sebutkan. Dan di sini saya akan juga menjelaskan bagaimana pemulaan atau latihan daya tahan kardiorespiratori yang bisa kalian lakukan di rumah dan bagi pemula juga bisa dilakukan. Oke. Yang pertama, salah satu latihan fisik untuk meningkatkan daya tahan kardiorespirasi adalah dengan melakukan high intensity interval training. Apa sih high intensity interval training? Olahraga yang melibatkan aktivitas fisik dengan intensitas yang tinggi, intensitas rendah, dan masa pemulihan dengan waktu tertentu. Olahraga ini cocok bagi mereka yang tidak mempunyai banyak waktu untuk olahraga. Aktivitas olahraga ini biasanya berupa berlari, bersepeda, lompat tali, atau latihan berat lainnya.
Berenang juga bisa, yoga juga bisa, dan banyak lagi yang bisa dilakukan di waktu yang senggang dan waktunya itu nggak banyak seperti yang saya sebutkan tadi, seperti fartlek dan interval training. Untuk memperoleh hasil optimal, high intensity interval training ini harus dilakukan secara teratur 3 kali seminggu selama periode 12-16 minggu. Peningkatan daya tahan kardiorespirasi, setiap peningkatan daya tahan kardiorespirasi sebanyak 1 match. Apa sih match itu? Jadi match itu adalah satuan yang digunakan untuk mengestimasi energi yang dikeluarkan dari setiap melakukan suatu aktivitas. Metabolic equivalent dapat mengurangi faktor resiko kematian akibat penyakit jantung koroner atau penyakit kardiovaskuler. Untuk menjaga kesehatan, kita melakukan latihan fisik intensitas sedang selama lebih dari 150 menit per minggu atau aktif melakukan latihan fisik intens berat selama 75 menit per minggu. Nah, sekian dari saya, itu penerapan atau presentasi tentang daya tahan kardiorespiratory. Itu ada beberapa latihan yang bisa kalian tiru, dan itu yang high intensity interval training ini juga sangat bermanfaat karena bisa kalian coba di rumah, nanti bisa berenang atau lompat tali dan lain sebagainya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sekarang saya akan membahas tentang latihan kekuatan. Latihan kekuatan dalam olahraga adalah salah satu cara untuk kontraksi otot yang akan dicapai dengan maksimal, sehingga otot-otot dapat mengatasi dari bentuk cedera. Kekuatan juga penting dalam komponen dan kemampuan fisik lainnya, dengan kelincahan dan kecepatan dengan menciptakan kinerja yang optimal. Kekuatan juga sebagai elemen yang sangat penting dalam kegiatan olahraga dikarenakan kekuatan akan jadi pendorong dan pencegahan cedera dan akan menciptakan ketegangan daya tahan tubuh. Untuk mengembangkan kekuatan untuk mencapai hasil yang baik dan dapat berfungsi menahan stres dan berat badan harus meningkatkan secara bertahap untuk meningkatkan perkembangan otot. Untuk mengurangi resiko cedera dan memaksimalkan manfaat latihan kekuatan secara bertahap sebanyak 2 kali per minggu. Tetapi jangan dalam waktu 2 hari berturut-turut. Semisal hari Senin saya akan latihan kekuatan dan hari Selasa juga saya juga latihan kekuatan. Itu nggak boleh. Kita latihannya 2 kali per minggu, itu maksudnya Senin kita misalkan latihan kekuatan. Nah, diselangi 2 hari, misalkan hari Kamis saya akan melakukan latihan kekuatan. Itu dianjurkan lebih baik. Latihan kekuatan dapat dilakukan di pusat kebugaran. Sekarang udah banyak banget pusat kebugaran. Ya, salah satunya tempat gym. Mungkin kalau kita nggak bisa di tempat gym, kita bisa melakukannya di rumah dengan peralatan yang sederhana yang kita punya tadi. Sebelum melakukan latihan kekuatan, sebelumnya kita harus terlebih dahulu melakukan pemanasan. Misalkan jalan cepat atau stretching selama 5-10 menit supaya tidak terjadi kram kaki atau cedera lain sebagainya. Itu sangat penting, stretching dan jalan cepat. Nah, manfaat yang diperoleh dari latihan kekuatan itu apa sih? Yang pertama, kita dapat memperlancar peredaran darah. Yang kedua, kita meningkatkan metabolisme dan menjaga fungsi organ tubuh. Yang ketiga, meningkatkan kepadatan dan kekuatan tulang. Yang keempat, kita menjaga fleksibilitas dan keseimbangan tubuh. Yang kelima, memperbaiki postur tubuh. Yang keenam, meningkatkan kualitas tidur dan mencegah insomnia. Jadi kegunaannya latihan kekuatan ini banyak ya ternyata.
bisa meningkatkan kualitas tidur dan mencegah insomnia. Sebagai pelindung kemungkinan cedera tadi yang benar-benar itu utamanya manfaat dari latihan kekuatan. Yang terakhir, sebagai kekuatan yang membuat lebih efisien pada saat melakukan aktivitas olahraga. Jadi itu beberapa manfaat dari latihan kekuatan. Yang terakhir itu sebagai kekuatan membuat lebih efisien, itu maksudnya kita olahraga apapun itu gak mudah capek karena kita udah ada pondasinya itu sebagai latihan kekuatan. Jadi kita gak mudah capek untuk olahraga apapun. Manfaat tersebut tidak bisa itu didapatkan secara instan, nggak bisa langsung kita lakukan latihan kekuatan sehari kita dapetin manfaat yang sebanyak itu, enggak. Untuk memperoleh manfaat latihan kekuatan khususnya, kita perlu melakukannya secara rutin serta menerapkan pola hidup yang sehat. Yang kalian lakukan latihan kekuatan itu ya yang tadi seminggu 2 kali dan melakukan pola hidup yang sehat. Contohnya seperti mengonsumsi makanan bergizi, seimbang, terus beristirahat dengan cukup, menghindari stres dan tidak merokok. Makanan bergizi contohnya karbohidrat, sayur mayur, buah-buahan dan lain sebagainya itu sangat penting, daging-dagingan dan lain sebagainya, tapi makannya harus diseimbangi dengan olahraga, nggak boleh berlebihan makanannya. Beristirahat dengan cukup itu pun juga nggak boleh berlebih. Batas maksimal beristirahat itu orang itu sekitar 8 jam. Dan menghindari stres itu sebenarnya caranya mudah. Kalau kita memiliki masalah itu jangan terlalu dipikir dalam sekali ya, diselesaikan dengan kepala dingin dan hati sabar. Jadi biar kita nggak stres juga, dan nanti kalau kita makin emosi ya ini nanti hasilnya dari latihan kekuatan ini kurang maksimal. Terus tidak merokok, bagi anak cowok itu sering banget yang ngerokok, nah itu juga harus dihindari, mungkin dikurangi sedikit demi sedikit. Nah tadi itu manfaat dan pengertian dari latihan kekuatan. Sekarang ada beberapa jenis latihan kekuatan yang bisa kalian tiru di rumah nanti. Yang pertama adalah push up, yang kedua plank, yang ketiga adalah sit up. Nah itu beberapa latihan kekuatan yang saya ambil. Yang pertama dan mudah banget untuk ditiru di rumah dan mudah banget untuk dipraktekkan. Yang pertama adalah push up. Push up merupakan jenis latihan kekuatan yang bisa kita lakukan di rumah tanpa memerlukan alat bantu. Mungkin kita sediain matras, kalau nggak punya matras, bantalan tipis kayak gitu, buat nggak sakit gitu. Kalau nggak ada ya udah tackle aja atau upin. Nah, latihan ini memanfaatkan beban tubuh kita sendiri. Beban tubuh kita untuk memperkuat otot dada, lengan, bahu, dan perut. Selain itu, push up juga baik untuk memelihara kesehatan jantung. Cara melakukan push up yang benar, awali dengan posisi berbaring tengkurap. Jadi posisi badan kalian tengkurap, terus luruskan kedua lengan selebar bahu dengan bertumpu pada telapak tangan. Sedangkan tungkai bertumpu pada jari kaki-kaki. Jaga agar tubuh membentuk satu garis lurus. Jadi mulai dari kepala sampai punggung hingga kaki itu kita bentuk lurus, nggak boleh bengkok gitu. Tarik nafas dan turunkan tubuh secara perlahan dengan menekuk siku sampai membentuk sudut 90 derajat dan dada mendekati lantai. Yang terakhir, angkat tubuh dan luruskan siku kembali ke posisi semula.
Lakukan gerakan push up sebanyak 10 kali, dihitung per set atau satu set itu dihitung 10 kali dan ulangi sebanyak 2 sampai 3 set. Mungkin kalau kalian itu udah jago banget push up, bisa ditambah lagi push up 20 kali, itu berapa setnya terserah kalian. Yang kedua adalah plank. Plank merupakan jenis latihan yang dapat mengencangkan otot punggung, dada, perut, dan bahu. Latihan plank itu sederhana dan mudah dilakukan. Caranya, mulailah dengan posisi tubuh tengkurap, sama dengan posisi push up tengkurap, cuma ini gunakan lengan bagian bawah dan jari kaki untuk menyangga tubuh. Pastikan posisi tubuh tegak lurus, mulai dari kepala hingga ujung kaki, sama seperti push up, cuma ini bedanya di ini ya, buat nyangga badan. Terus atur nafas dan tahan posisi tersebut selama 10-30 detik. Tergantung kalian, kalau kalian bisa melakukannya hanya 10 detik ya nggak apa-apa, pokoknya kalian lakuinnya itu secara bertahap. Kemudian turunkan tubuh kembali jika sudah terbiasa. Anda bisa menahan posisi plank hingga sekitar 1 menit. Itu kalau kalian udah awal-awal banget untuk posisi plank, itu dilakukan 10-30 detik, itu udah lebih dari cukup. Kalau kalian udah sering banget plank, bisa kalian lakukan selama sekitar 1 menit ya, mudah kan? Yang terakhir adalah sit up. Dapat memperkuat dan mengencangkan otot perut, pinggul, punggung, bawah, dan leher. Caranya melakukan sit up berbaring di lantai dalam posisi terlentang dengan lutut ditekuk dan telapak kaki menyentuh lantai. Mungkin kalian bisa minta bantuan teman untuk menyangga atau memegang kaki kalian biar nggak naik-naik. Terus angkat tubuh hingga mendekati lutut sambil mengembuskan nafas. Turunkan kembali tubuh ke lantai secara perlahan sampai menarik nafas. Terus lakukan gerakan ini sebanyak 10 kali, sama seperti push up. Sekuat kalian dan semampu kalian, hanya 10 kali itu udah lebih dari cukup. Terhitung sebagai 1 set. Dan ulangi sebanyak 2-3 set pengulangan. Nah, ini beberapa latihan sederhana. Ini juga bisa melatih kekuatan otot tubuh dengan melakukan squat jump atau lompat tali yang ada di rumah. Kalian harus rajin-rajin juga latihan kekuatan biar nanti kita bisa semua olahraga dengan kuat kayak gitu. Sekian dari saya, terima kasih, dadah, bye. Y'all ready to kick it? Come on.